Kalau di Mari kan udah saya kasih pego pas kemarin pemilihan. Emang udah habis, pakai aja dulu. Kasih pego tuh maksudnya udah dikasih 150? Iya, pas nyoblos kemarin kan rakyatnya udah dikasih 150 Mbak Yu. Oh, jadi maksudnya pakailah pego tuh dulu, gitu maksudnya, Ce. Pengalaman, aduan ke DPR jika tidak ada ordal nggak akan digubris. Wakil rakyat sukanya seremoni aja, kata Hikmat Hayat. Ya kan Indonesia, Ce, semuanya harus ada orang dalam. Kalau tak, semua urusan tak akan beres. Kak Indonesia nih, Ce, semua masalah harus viral dulu supaya dapat keadilan. Kalau udah viral baru ada solusi. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Anggota Parlemen Singapura wajib bertemu dan menerima aduan warga seminggu sekali. Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew saat sesi Meet the People di Pulau Tekong, Singapura pada tahun 1965. Warga Singapura antri untuk menyampaikan aduan dan aspirasi ke Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang juga menjabat sebagai anggota parlemen di konstitusi Ang Mo Kio. Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan yang juga merupakan anggota parlemen untuk konstituensi Holland Bukit Timah mengadakan sesi Meet the People secara virtual Zoom tanpa terkecuali. Bahkan Perdana Menteri dan para menteri juga menjabat sebagai MP turut melayani masyarakat secara langsung dan mendengarkan aduan mereka. MP kemudian dapat segera menindaklanjuti isu yang disampaikan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait untuk membantu menyelesaikan. Sementara itu di Indonesia, anggota DPR di Indonesia umumnya hanya bertemu masyarakat melalui reses 3 kali setahun yang membuat interaksi lebih terbatas dan tidak terjadwal rutin. Untuk mendapatkan audiensi di kantor DPR, masyarakat harus mengirimkan surat pengaduan yang diteruskan ke TU Setwan lalu ke Sekretaris Dewan dan akhirnya di Pimpinan Dewan untuk dijadwalkan. Pendekatan yang struktur di Singapura menciptakan tingkat keterbukaan dan responsivitas yang jauh lebih tinggi dari wakil rakyat. Sistem ini menjadi contoh bagi negara lain seperti di Cina. Oh, berarti di Singapura nih, Ce, sistem pemerintahannya rakyat sama pemerintahan tuh bisa ketemu langsung, Ce. Dan sering pula mereka berjumpa. Iyalah, kalau dekat Indonesia nih, anggota DPR dengan DPRD-nya itu berjumpa hanya 3 kali aja setahun. Nah, itulah namanya reses kalau dekat Indonesia, Mbak Yu. Oh, berarti kalau di Singapura nih, Ce, sering betul nih rakyatnya ketemu sama pemerintahnya. Ya beda lah, Singapura tuh kan negara maju, Mbak Yu. Tapi kenapa Indonesia nih, Ce, tak sering berjumpa nih antara wakil rakyat sama rakyatnya? Setahun tuh, dia orang tuh hanya berjumpa sampai 3 kali aja. Jadi pas itulah engkau menyampaikan aspirasi, masalah, disitulah tertumpah segalanya. Nama dia tuh reses kalau dekat Indonesia, Mbak Yu. Kalau di Malaysia nih apa namanya ya, Ce? Orang warga Malaysia yang kami cakap-cakap tadi itu kira-kira apa namanya dekat Malaysia? Jadi macam wakil rakyat bertemu dengan rakyatnya. Sebab kalau dekat Indonesia nama dia tuh reses setahun hanya 3 kali saja. Nah, jadi kalau dekat Malaysia nih berapa kali wakil rakyat dengan rakyatnya berjumpa? Jadi apa kata netizen Fufafa nih, Ce, tentang pemerintahan Singapura yang selalu berjumpa dengan rakyat Singapura? Pada intinya, di Singapura setiap anggota DPR tanpa kecuali berkewajiban melayani masyarakat melalui Meet the People Session, mirip dengan program Lapor Mas Wapres di Indonesia, kata Fakta Indo. Dibalas sama Ade Norman. Kalau di Mari kan udah saya kasih pego pas kemarin pemilihan. Emang udah habis, pakai aja dulu. Kasih pego tuh maksudnya udah dikasih 150? Iya, pas nyoblos kemarin kan rakyatnya udah dikasih 150 Mbak Yu. Oh, jadi maksudnya pakailah pego tuh dulu, gitu maksudnya, Ce. Kata Sihir Hujan, pada dasarnya masyarakat kita itu sebenarnya tidak butuh apapun dari pemerintah, sebab Allah Subhanahu wa taala karuniai akal sehingga baik individu maupun kelompok bisa menghasilkan makanannya sendiri, juga ciptakan sesuatu atau alat untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Sedangkan alam sediakan segalanya untuk manusia bertahan hidup, termasuk mencari kekayaan. Tapi tetap rakyat Indonesia memerlukan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memanusiakan manusia. Di Konoha cuma ada Lapor Mas Wapres sama Gerindra yang baru bermanfaat. Yang lainnya nggak tahu apa fungsinya, kata Aleanor. Karena belum dibikin, coba dibikin. Pasti banyak tuh rakyat nak lapor-lapor. Kata Reza Arif Pratama, akun ini kan banyak anggota DPR yang baca nih. Jangan pura-pura buta dong. Studi banding ke luar negeri itu dipelajari sistemnya, terus diterapkan. Jangan cuma jalan-jalan ngabisin anggaran doang. Dibalas sama Black, di Indonesia nih beda, Wak. Ambil yang menguntungkan perut, buang yang baik untuk rakyat. Dibahas lagi sama Dedi, tikus nggak bisa baca boy. Dibalas sama
sama Messi. Diketawain doang sama DPR bang. Penting gue makmur. Pak Prabowo udah cakap kalau nak buat perjalanan luar negeri harus lapor dulu sama presiden. Di Indonesia tiba-tiba rapat, tiba-tiba sah, kata sewa mobil. Dijawab sama Dili, tiba-tiba cuci tangan. Dijawab sama Arya Angkasa, jangan lupa tidur dulu di rapat atau yang hadir cuma seupil. Kan wakil rakyat tuh capek. Kalau dia tidur itu tandanya dia penat. Kata Madiun Wisata, anggota DPR Konoha, siap, besok kita studi banding ke Singapura buat melihat program mereka selama 1 minggu. Dibalas sama R. Hendra, jebule cuma foto-foto nang PSC Min, nggak sido budal Singapura. Ya. Dijawab sama Etan, nggak usah Konoha-Konoha, sebut saja DPR Republik Indonesia. Iya, orang-orang nih pakai istilah Konoha-Konoha, bilang aja lah Indonesia. Nanti Konoha kesinggung, korang tak nak tanggung jawab. Gak hanya itu, bahkan ada menteri yang mengunjungi setiap rumah masyarakat mendengar langsung keluhan masyarakat. Ajudannya catetin, makanya approval rating 80%. Beliau sekarang jadi presiden Singapura dah, kata Milenia. Dijawab sama Revi, beda sama Konoha. Konoha lagi, bilang aja Indonesia. Nanti Konoha nuntut macam mana? Kata Bella Zara, hapus nggak Min? Gue lagi banyak parkiran nih. Hidup parkir liar Indonesia. Di Konoha fungsi DPR ngapain? Nyawer LC lah, kata Syafri. Tak semua anggota DPR kayak gitu ya. Kalau di sini mah yang penting menjabat, sisanya lupa, kata Rizky. Makanya kita harus ingatkan terus. Konsisten dan komitmen, kerjanya nggak cuma kalau lagi masa kampanye nyalon nemuin warga, kata Aliana. Kalian ini terlalu negatif thinking sama Indonesia. Coba sesekali positif thinking. Negara kecil ngumpul di satu kota, gampang organize-nya, nggak apple to apple sama Indo ya, kata Muhammad Dirfan. Dibalas sama Reza, Cina juga pakai sistem seperti Singapura, gedean mana Indo sama Cina? Dijawab lagi sama Itan, bro, kan ada DPRD bro, tiap provinsi ada. Dijawab sama Alphabet, gak bisa jadi patokan karena presiden itu cuma pemerintah pusat, pengelola tiap daerah masih dipegang DPRD. Yang tanyain DPRD tiap daerah kerjanya bener apa kagak? Dibalas sama Dirfan, I know, tapi tahu kan negara kita tuh bobrok, apa yang diharapkan? Netizen Fufafa nih selalu ngeles, bilang Malaysia kecil, Singapura kecil, rakyatnya sedikit. Lihat tuh negara Cina, penduduknya lebih banyak, negaranya luas dibandingkan Indonesia. Tapi apa, negaranya sejahtera kan? Mobil listrik Cina nih menguasai dunia, kau tahu? Ekonomi Cina juga menguasai dunia Mbak Yu setelah Amerika. Iyalah, TikTok, handphone Huawei itu dari Cina kan? Di Konoha yang ditingkatkan cuma pajak dari rakyat saja, kata Rudianto. Indonesia nih cek, kalau tak ada pajak dah bubar lama dah. Di Wakanda gitu, cuma pas mau pilkada rajin belusukan, udah menjabat lupa lagi, kata Smart. Iyalah, kalau 5 tahun sekali wajiblah belusukan. Lihat di daerah-daerah, tengok rakyat-rakyatnya. Tengok macam mana tuh belusukan-belusukan. Kalau ada gorong-gorong masuk dalam situ, ikut membersihkan. Ecek-ecek konon nak membersihkan lah tuh. Kalau di Indonesia sudah disiapkan kawat berduri, water cannon lengkap sama gas air matanya. Padahal pas minta suara kayak pengemis, kata Rendra. Iya, kalau engkau nak demonstrasi tuh, ya memang dihadang sama kawat berduri. Parlemen Singapura sibuk kerja, Parlemen Indonesia sibuk hura-hura, kata Didin. Foya-foya, fufu-fafa, hura-hura. Dari pengalaman, aduan ke DPR jika tidak ada ordal nggak akan digubris. Wakil rakyat sukanya seremoni aja, kata Hikmat Hayat. Ya kan Indonesia semuanya harus ada orang dalam. Kalau tak, semua urusan tak akan beres. Kak Indonesia nih semua masalah harus viral dulu supaya dapat keadilan. Kalau udah viral baru ada solusi. Enak di sana mah, pemerintahnya mau dekat sama rakyat, tapi di Konoha ketemu menteri aja susah, apalagi pejabat. Pilih-pilih yang ada duitnya baru cepat ketemu, kata Wildan. Makanya gue jadi pejabat, tapi jangan di Konoha. DPR Indonesia sibuk main slot, kata Aditya. Nggak semua, tapi kawan saya ada yang main. Walaupun kawan saya bukan anggota DPR. Di Singapura, anggota parlemen seminggu sekali buka pintu untuk rakyat. Di Wakanda, DPR buka pintu cuma pas kampanye. Sisanya sibuk debat anggaran perjalanan dinas. Bedanya jelas, di sana wakil rakyat melayani. Di sini wakil rakyat dilayani. Mungkin di Wakanda mendengar keluhan rakyat dianggap mengganggu jam istirahat. Oh iya, bukannya istirahat terus ya, kata Habib. Singapura tuh negara maju, Indonesia nih baru nak buat makan gratis. Ya wajar sih, orang penduduknya aja cuma setara kecamatan. Makanya Indonesia kalau mau maju jangan bikin anak mulu, mendingan child free lebih baik, kata Zara Logi. Cina tuh penduduknya banyak, tapi apa, sejahtera kan? Pemerintahannya juga maju. Korupsi dihukum mati. Di sini juga ada Pak, namanya reses, tapi malah JJ sambil ngonten. JJ tuh jedak jeduk. Kalau nggak ada JJ, yang nggak ada bukti lah kalau dia lagi reses, lagi kerja tuh. Indonesia bisa kalau gedung DPR
dibikin minimalis dan gak mewah, kata Cemungut. Justru kantor-kantor pemerintah di Indonesia tuh harus mewah-mewah. Kau tengok tuh dekat IKN. Di sini tiap 5 tahun sekali sangat dekat dengan masyarakat. Sekali kunjungan bisa ngasih sembako dan lain-lain, kata Oz. Ya itulah namanya pejabat Indonesia. Tapi ya itu 5 tahun sekali aja. Di sini Dewan Perwakilan Rakyat, tapi nggak tahu rakyat yang mana, kata Aprianto asli. Rakyat Konoha mungkin. Aku rakyat Konoha juga. Mereka kalau rapat sambil tidur juga nggak ya, kata Ackerman. Aku pun tak tahu karena aku bukan warga negara Singapura. DPR Indonesia kalau dibubarin aja bisa nggak ya, kata Daniel. Tak bisa karena semua aspirasi rakyat ke situ semua. Oh, kalau di sana seminggu sekali ya. Kalau di negeri Wakanda kok beda ya. Kalau di negeri Wakanda mau ketemu anggota parlemen harus bikin janji sama ajudannya. Itu pun harus dapat kenalan orang dalam. Itu pun setelah bertemu dengan ajudannya harus kasih proposal dan surat permohonan. Kalau ada sangkut pautnya dengan izin proyek harus deal-dealan dulu di angka persentase berapa. Kalau udah deal baru bisa ketemu dengan anggota parlemen dari negeri Wakanda. Moto Wakanda itu adalah kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kata Emma. Wakanda bilang aja lah Indonesia. Kerja di kita mah cuma bisa ngabisin duit sama tidur doang, kagak bermanfaat banget, kata Rudi. Makanya sabar karena sebentar lagi Indonesia akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Fakta Malaysia meluas ke Indonesia, fakta Indonesia meluas ke Singapura, kata Lemmy Be Your Friend. Fakta Malaysia yang kemarin aku buat tuh tembus sampai 3 juta views penonton. Banyak orang Indonesia komentar nak pindah ke Malaysia. Ada tuh artis anggota DPR yang resesnya ke LA, kunjungan konstituen yang kebakaran, kata Anthony. Oh aku tahu tuh. Terus dia kena tegur sama netizen LA-nya kan. Di Indo pejabat kayak raja, kita kayak budak, beda kasta, kayak nggak pantas buat raja ngobrol sama budak, kata 76 Mile. Semoga ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Jangan harap ya di Indonesia sama kayak Singapura, kata Ekiaza. Ya bagi bumi dan langit. Majulah Singapura.